kami mohon untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain atau mensosialisasikan bahasa kerennya itu. Itu yang paling penting pada Bapak sekalian. Dan kemudian yang kedua, bahwasanya pemilihan umum ini adalah alat demokrasi untuk kita bisa memilih pemimpin, entah itu presiden, entah itu legislatif, ataupun gubernur, maupun bupati dan wakil bupati, dan kepala desa sekalipun. Jadi pemilihan ini adalah alat demokrasi. Nah, karena dia alat, maka dia tidak selama-lamanya dipergunakan. Dia akan dipergunakan pada waktu, tempat, dan ruang tertentu. Itu ya. Artinya kalau tidak musimnya, tidak waktunya untuk pemilihan, maka tidak ada pemilihan. Kan begitu. Yang paling penting adalah sesungguhnya karena ini menjadi alat, jangan kita sampai rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kepala Desa Batu Ampar beserta perangkat, Pak Katus, kemudian tokoh masyarakat yang juga hadir di sini, kemudian pengurus masjid, tua dan anggota PPS Desa Batu Ampar beserta sekalian, dan Panwascam ataupun pengawas desa di Desa Batu Ampar. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikannya kesehatan, dan tentu kita senantiasa berdoa mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita mendoakan agar kita terhindar dari terpaparnya virus COVID-19. Bapak Ibu sekalian, si Pak Kades sudah memfasilitasi kegiatan kami. Ini numpang kegiatan rutinitasnya Pak Kades dalam rangka sosialisasi, dan alhamdulillah ini sudah cukup maksimal Pak Kades. Namanya situasi habis senam, tidak mungkin kita harus rapi-rapi kan, karena namanya juga situasinya masih harus menyesuaikan. Kemudian yang kedua, kami juga mohon maaf, pertama sekali ini mungkin ada kegiatan-kegiatan Pak Kades yang harusnya dilakukan pada pagi hari ini tertunda. Ibu-ibu sekalian yang seharusnya mungkin senamnya masih berjalan juga tertunda dengan kegiatan ini. Sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan tidak mengurangi makna, dan setelah kegiatan ini mungkin kegiatan senamnya bisa dilakukan kembali. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita pakai bahasa daerah beda, maka lemak mencernanya, maka lemak memahaminya. Kalau terlalu bahasa Indonesia kalau terlalu tinggi sama baik, kalau kita bahasa sehari-hari kan lemak gitu untuk mengerti memahaminya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak banyak yang disampaikan berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020. Kita ini yang tidak kita milih ini ada dua jenis pemilihan. Pertama, pemilihan gubernur, wakil gubernur Bengkulu. Yang kedua, milih bupati dan wakil bupati Kepahyang. Artinya kelak kita itu menerima dua surat suara. Surat suara untuk pemilihan gubernur dengan surat suara pemilihan bupati, wakil bupati Kepahyang. Untuk gubernur, kelak itu ada 3 pasang calon untuk gubernur. Nah, kalau untuk yang bupati Kepahyang ada 2 pasangan calon. Nomor urutnya lado. Itu dari leaflet yang dipegang itu, yang dibagikan tadi kan sudah tahu. Pasangan nomor urut 1 siapa, pasangan nomor urut 2 siapa. Nah, kira-kira surat suaranya itulah tuh, gambarannya, fotonya itulah, nomornya itulah, namanya itulah. Nah, tinggal lagi, aku rasa kalau ibu-ibu sekalian ini mungkinlah berapa kali ngikut pemilu kan, tidak perlu saya jelaskan lagi bagaimana mana cara coblosnya. Tapi yang jelas suara sah itu, surat suara itu akan sah pertama sekali ditandatangani oleh ketua KPPS. Pastikan dulu kelak sebelum menerima surat suara itu diteken dulu oleh ketua, bukan anggota. Ketua KPPS-nya, ada ketua KPPS hadir? Kira-kira belum ya. Jadi pastikan nanti KPPS ya, PPS-nya sosialisasikan ke ketua PPS bahwa
Surat suara itu diteken oleh ketua KPPS, bukan anggota KPPS, bukan Pulolinmas. Batal nyoklak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mencoblos di dalam kolom itu. Salah satu kolom, jangan kedua kolom. Batal pula nyoklak. Nah, di dalam salah satu kolom itu silakan baik. Nak no coblos nomornya boleh, fotonya boleh, namanya boleh. Pokoknya di dalam kolom itu. Nah, itu makanya sah nanti. Kemudian tata cara coblosnya sama. Kita coblos menggunakan paku. Sama seperti kemarin pilek pilpres ngikut kan? Milih ya kan? Nah, kira-kira itulah cara milihnya. Kemudian yang tidak kalah penting, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, pastikan terdaftar dalam DPT. Nah, ini kan ada ditempel DPT oleh PPS. Ada nggak nengok DPT? Di mana ditempelnya? Di masjid. Nah, di pangkalan ojek. Coba diintip-intip yang ditempel PPS itu. Bukan ditempel-tempel lah itu. Maka ditengok, maksudnya ada nggak nama aku situ. Nah, pastikan dulu. Kalau kita masuk di dalam daftar pemilih tetap, makanya kita bisa milih. Cak mana kalau kami tidak masuk dalam DPT, Pak, tapi kami ada KTP Batu Ampar, slip rupanya PPS. Coklat oleh PPDP kemana slip? Ada 1-2 orang gitu. Di DPT tidak ada, tapi KTP itu jelas-jelas Lalamo di Batu Ampar ini tinggal Pulau Lalamo, tinggal namanya. Cak mana caranya? Makanya nanti boleh namanya masuk dalam DPTB, daftar pemilih tambahan. Tapi kelak di jam terakhir datang ke TPS-nya, nunjukkan KTP, kelak dikasih surat suara. Nah, itu kalau yang tidak terdaftar. Tapi ini pastikan dulu terdaftar apa tidaknya. Nah, coba cek di pangkalan ojek itu sambil lewat kan, coba tengok ada nama kita. Tidak ada nama kita, ada nama laki kita. Tidak ada nama laki kita, ada nama anak kita. Anak kita yang sudah 17 tahun dan atau sudah pernah menikah. Tidak apa-apa dia 16 tahun, tapi nyala sudah nikah, boleh masuk dalam DPT. Itu yang syarat-syarat untuk memilih. Kemudian, nah ini wabah pandemi COVID-19, banyak perubahan-perubahan ibu-ibu sekalian. Kalau dulu kan kita sering kampanye di lapangan terbuka itu ada orgennya, nah joget-joget di situ, ada konser musiknya, ada jalan santai segala macam. Kini tidak boleh lagi. Ngapo tidak boleh lagi? Karena tidak boleh berkerumun orang banyak. Kalau Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengenali calonnya siapa, visi misinya siapa, visi misinya apa, programnya apa. Cukup itu yang dikenali. Kira-kira program, komitmen dia, kekendaan dia ini, kira-kira masuk tidak dengan kendak kita. Terutama dalam aspek pembangunan. Misalnya apa? Kalau masuk, nah silakan pilih sesuai hati nurani kita. Bukan karena lain-lain. Ya ibu-ibu, ya, lah tanggal 9 Desember pagi, ada tanggal 8 pagi, nunggu-nunggu lah kalau ada serangan. Serangan apa? Tidak akan ada serangan. Serangan jantung. Belum ada serangan kami Pak. Wah, serangan itu. Jadi, jangan kita jual hak suara kita. Hak suara ini kan hak asasi. Jangan kita jual hak asasi kita, harga diri kita dengan duit. Nunggulah 50.000, nunggulah 100, 200. Sehari itulah selesai. Kita milih basing. Sudah itu juga tidak ada pembangunan ke kita 5 tahun kita rugi. Nah, oleh karena itu pada saat kampanye inilah kenalilah pasangan calonnya, kenalilah visi misi programnya. Kemarin kan ada debat, ada yang nonton debat publik itu tanggal 4 malam. Nah, itu kan disampaikan secara lugas oleh masing-masing calon. Kami kalau ini begini-begini, visi misi kami ini, program kami ini. Nah, sesuaikan dengan hati nurani kita. Kira-kira programnya masuk apa tidak? Meyakinkan tak program-program yang disampaikan ini untuk kepentingan kita masyarakat di khususnya Batu Ampar. Ketika itu memang meyakinkan, maka disitulah kita menentukan hak suara kita di dalam bilik. Tidak ada yang nengok kita seorang Bapak Ibu sekalian di dalam bilik itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya mengingatkan, itulah yang menjadi salah satu aspek penilaian kita untuk nengok atau menilai calon. Jangan karena lain-lain. Sekali lagi saya ingatkan, ya, jangan karena ini atau gara-gara tidak ada serangan tidak galak milih, beraju. Tidak ada serangan apa-apa ini, malas aku milih. Rugi pulau kita mengabaikan hak suara kita, mengabaikan hak politik kita, mengabaikan harga diri kita sendiri. Oleh karena itu sekali lagi saya mengingatkan, itu yang leaflet dibagi itu kan ada itu visi misi ada ya.
Nah, visi misi lah, bacalah itu, pahamilah, diskusikanlah di rumah. Wah, kira-kira masuk program ini. Nah, kira-kira sesuai dengan kehendak kita di Batu Ampar ini. Makanya ini yang akan kita pilih lah. Terus silakan Bapak Ibu sekalian yang punya hak untuk memilih. Kami tidak dalam posisi mengajak, mengarahkan, apalagi mengintervensi apapun, tidak. Silakan saja. Nah, tata cara yang sah, suara saya sampaikan tadi. Nah, kemudian tentang tata cara pemungutan penghitungan. Ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Ada semacam perbedaan tentang pelaksanaan pemungutan penghitungan kelak. Kalau teknis sama prinsipnya. Teknis cara nyoblos saya bilang tadi kan sama. Datang ke TPS juga sama. Nanti registrasi absen, ada petugas KPPS yang nerima, kemudian ngabsen. Ngabsen itu jangan suruh petugas KPPS yang nekennya, yang nulis absennya, tulis kayak gitu dewe. Ya, tulis kayak gitu dewe. Sebaiknya di dalam aturan ada 12 norma baru pelaksanaan pemungutan penghitungan suara. Salah satu normanya adalah masing-masing pemilih itu bawa pena. Ngapo bawa pena masing-masing? Usahakan kalau pena bawa, supaya jangan sampai pena ini berganti-gantian. Karena virus tadi, sudah ini megang kita megang, sudah ini megang kita megang. Nah, sebaiknya sebenarnya wajib di norma ini itu masing-masing bawa pena. Cuman payah pula kami Pak, katanya kemana? Belum tentu ada pena di rumah. Nah, kalaupun belum ada pena di rumah, nanti di TPS itu ada yang namanya alat cuci tangan. Kelak aku sampaikan soal norma baru itu. Nah, artinya sudah cuci tangan, sudah nulis absen, cuci tangan. Ada hand sanitizer, apa alat semprot untuk cuci tangan itu, ada tisu. Nah, manfaatkanlah itu sebaik-baiknya, bukan untuk pajangan. Dalam rangka jangan sampai kita ini lalai. Ngapo tangan yang harus aktif untuk dibersihkan, karena tangan inilah yang paling aktif, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita garuk jarang pakai kaki kan, nah, tangan pula. Kadang-kadang kita nak ngelap mata, kadang-kadang kita nak megang hidung, megang mulut. Nah, pakai tangan ini dah. Nah, virus COVID-19 itu ada 3 tempat dia bisa masuk ke dalam badan kita. Lewat selaput mata, selaput hidung, dan selaput mulut. Plus, dan yang pasti saya katakan tadi, diapakan makanya sah? Tanda tangani Oleh ketua KPPS. Sudah tanda ketua KPPS, pastikannya sudah surat-surat diterima, kondisinya bagus, baik, sudah diteken ketua KPPS, lipat lagi, baru masuk ke dalam bilik. Oh, satu lagi sebelum ke situ, sebelum masuk ke TPS sudah cuci tangan, Bapak Ibu sekalian akan diukur suhu tubuh. Akan ada termogan. Nanti akan ada petugas KPPS yang mengukur suhu tubuh. Bagi yang suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat, yang badannya ini panas, suhu tubuhnya ini panas, akan diarahkan ke satu bilik khusus. Jadi bilik kelak itu ada 4. Dari keempat bilik itu, salah satu biliknya adalah bilik khusus bagi pemilih yang memiliki suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Panas kondisinya. Itu ya. Nah, jangan tidak terima aturan ini Bapak Ibu sekalian. Sampaikan, tadi kata Pak Kades dan ingatkan, ini kan kalau kami sampaikan hanya beberapa orang nih. Tapi harapan kami ini jadi penyambung lidah, penyampai informasi-informasi ini kepada paling tidak di keluarga kita, paling tidak di sekitar kita pas ngumpul-ngumpul itu kan. Nah, dalam rangka itu, jadi sampai menyampai informasi ini. Nah, jangan sampai nanti, terutama yang, maaf kita ngomong ini, yang last senior ini, nah ngapu-ngapu belum pakai masker. Aku ini 40 tahun ikut pemilu, tidak pernah memakai masker, baru inilah pakai masker. Detik kedua, nah ngapu-ngapu pula katanya pakai di cek-cek suhu tubuh, cuci tangan, nak masuk ke bilik khusus. Pemilu cek inilah dari dulu lah sekian puluh tahun, sekian puluh kali ikut pemilu. Tidak pernah, itu dalam kondisi normal, Bapak Ibu sekalian. Tujuannya bukan untuk orang lain, untuk kita itulah. Ya, jadi ikuti aturan itu kelak. Nah, kelak itu kalau seandainya suhu tubuhnya 37,3 derajat Celcius, makanya kelak ada bilik khusus. Kemudian setelah terima surat-suara tadi, masuklah ke bilik, ya, masuklah ke bilik. Nah, silakan gunakan hak suara Anda sebagaimana
Ya saya sampaikan tadi sesuai dengan hati nurani kita. Kemudian lipat surat suara, masukkan ke dalam kotak, dan juga nanti sesuai dengan jenis pemilihan. Yang surat suara gubernur, nanti dua menerima surat suara itu. Surat suara gubernur masukkan dalam kotak gubernur, surat suara bupati masukkan dalam kotak bupati. Kemudian yang berikutnya keluar nanti tinta bahwa menandakan kita sudah milih. Itu tidak lagi dicelup, jangan lagi dicelup salah satu jari kita, tapi akan ditetes atau disemprot oleh petugas KPPS ketujuh. Kalau kita celup itu sama baik, berarti kalau dia tangan plastik sekali pakai, sarung tangan plastik itu sarung tangan kita bikin kue itu, nah kalau tidak salah itu pelak itu. Jadi sekali masuk itu ke TPS itu akan pakai sarung tangan itu. Jadi kita itu tidak akan langsung bersentuhan dengan kulit tangan kita ketika menggunakan pena, nerima surat suara dari ketua KPPS, paku, terutama paku itu beri gantian kan? Nah nanti surat suara itu di ke TPS, nah apa kita masih bisa memilih? Pada prinsipnya bahwa yang namanya masyarakat yang sudah memiliki hak memilih terdaftar hadir sesuai dengan zona.